lama di dalam tubuh kita. Ketika misalnya virus yang aslinya datang, yang masih hidupnya datang, gitu ya, yang ganasnya datang, kita sudah punya antivirusnya, sehingga kita tidak akan sempat sakit karena kita bisa keburu melawannya begitu. Paham sampai sini ya? Itu untuk virus. Bisa sampai sini? Bisa ya? Kita lanjut. Lalu Pak, kalau tubuh virus seperti apa? Nah ini. Kita lihat, wow, ternyata tubuh virus seperti ini. Ah, ya. Kayak robot, Pak, betul ya. Ini kayak robot sekali, itu namanya virus ya. Di SD tidak belajar tentang virus kan? Kalian belajar virus itu nanti kalau dari SMA atau kuliah. Sekarang kita lihat tentang virus. Contoh di sini ada virus yang namanya bakteriofage T4. Jadi ini adalah virus yang menyerang bakteri. Bakteriofage itu artinya virus yang menyerang bakteri. Dia bentuknya seperti robot. Ada yang bentuknya kepala, kepala. Ada yang kepala, ini kepalanya, ya. Ini apa namanya? Ekornya. Ya, ini ekornya. Dan ini serabut ekor atau serat ekor untuk menempelnya, untuk menempel. Paham ya? DNA adanya di mana? Di dalam kepala. Nasi kepalanya itu terbuat dari kapsid. Kapsid itu apa sih? Protein. Nih, kapsid kan protein ya. Jadi tubuhnya itu terbuat dari protein yang di dalamnya mengandung DNA begitu. Paham sampai sini? Itu contoh untuk virus bakteri. Virus yang menyerang bakteri contohnya bakteriofage T4. Sampai sini ada pertanyaan tentang virus dulu. Nggak ada? Oke, ya. Ini bakteriofage ya. Jadi ini kapsid nih, di dalamnya ada DNA-nya. Seperti itu. Lalu ada lagi adenovirus, bentuk yang lain. Contoh, ini ada glikoprotein. Ini proteinnya nih. Di luar ini proteinnya. Kan tadi tubuh virus terbuat dari protein kan. Di dalamnya ada apa? DNA. Selalu ada DNA atau RNA. Nah ini HIV. Contoh virus HIV yang menyebabkan AIDS. Dia termasuk retrovirus. Retrovirus itu adalah virus yang menyerang virus RNA. Jadi ini kapsidnya, ini kapsid itu protein, di dalamnya ada RNA-nya. Paham sampai sini? Bisa sampai sini? Ada pertanyaan? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Oke, good. Oke. Lanjut ya. Ini kok. Bentar. Contoh virus DNA apa saja? Ada herpes, cacar, ya. Ini kutil nih. HPV itu kutil. Tahu herpes? Herpes itu yang apa, penyakit yang di dalam kulit itu kecil-kecil, bintik-bintik merah. Cacar tahu kan? Cacar itu yang suka berair. Kamu suka apa? Banyak jendolan-jendolan di kulit terus nanti berair seperti itu. Ada HPV. HPV itu Human Papilloma Virus. Ini yang menyebabkan kamu kutilan, kutil di kulit, atau misalnya bisa juga ini menyebabkan bisa kanker ya, kanker rahim seperti itu. Dan bakteriofage atau virus yang menyerang bakteri. Kalau virus RNA, contohnya ini. Contohnya adalah ada virus flu, HIV, polio, dan hepatitis. Nah, virus RNA itu unik. Lihat di sini, virus RNA dia mempunyai enzim yang namanya reverse transkriptase. Atau bahasa Indonesianya transkriptase balik. Jadi virus RNA itu memiliki enzim yang namanya transkriptase balik. Ya, buat apa enzim transkriptase balik itu? Begini, tubuh kita kan DNA, ya. Sel kita itu dikendalikan oleh DNA, gen kan? DNA itu gen. Jadi seluruh aktivitas tubuh kita itu dikendalikan oleh gen. Ya. Nah sekarang kalau misalnya gennya rusak, maka tubuh kita juga itu akan rusak begitu. Ya. Nah sekarang si virus RNA ingin menyerang manusia, berarti kan nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kita DNA. Si apa namanya materi genetiknya, berarti dia harus mengubah dulu. Jadi fungsi dari reverse transkriptase ini atau enzim transkriptase balik ini ya, dia fungsinya adalah mengubah RNA menjadi DNA begitu. Bisa ya, mengubah RNA menjadi DNA. Kenapa Pak harus diubah dulu? Biar nanti dia bisa menyerang si sel inangnya. Contoh sel saya mau diserang oleh virus flu. Maka virus flu ini harus mengubah dulu si RNA-nya. RNA-nya diubah dulu menjadi DNA. Begitu. Oleh siapa diubahnya? Oleh enzim transkriptase balik begitu. Jadi yang berfungsi untuk mengubah itu adalah enzim transkriptase balik, diubah jadi DNA. Nanti setelah diubah jadi DNA, maka dia nanti istilahnya itu bisa menyerang tubuh kita. Sip ya? Itu. Nah, karena dia memiliki kemampuan untuk mengubah-ubah diri, virus RNA ini rata-rata dia
vaksinnya itu berubah terus. Dia mudah bermutasi, dia mudah bermutasi. Mudah bermutasi itu artinya berubah sifat begitu. Dia bisa berubah sifat. Contoh corona, pernah dengar nggak bahwa virus corona yang sekarang beredar ini tahun 2021 itu udah berbeda dengan 2020. Begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena corona itu termasuk ke dalam virus RNA. Jadi virus corona ini atau virus COVID-19 ini termasuk ke dalam virus RNA, sehingga dia pasti setiap saat akan merubah dirinya. Jadi nanti sifatnya berubah. Makanya sekarang vaksin yang sedang beredar dikasih itu adalah masih menggunakan virus yang strain lama. Strain itu apa jenis? Jadi masih menggunakan virus jenis lama. Nah sekarang sedang dibuat vaksin yang untuk melawan virus corona terbaru jenisnya. Gitu. Paham sampai sini? Jadi virus itu dia bisa berubah diri, khususnya untuk virus RNA. Jadi dia bisa berubah-ubah seperti itu ya. Bisa berubah setiap saat karena dia memiliki enzim transkriptase balik. Jadi dia mudah bermutasi. Apa mutasi itu? Berubah sifat gitu ya. Jadi dia bisa berubah sifat. Oke? Kalau udah berubah sifat kan berarti nanti antibodinya juga harus berbeda. Ya. Oke. Sekarang ini percobaan dari eksperimen Hershey dan Case ya, begitu. Dia ingin membuktikan ya. Dia ingin membuktikan tentang tes protein gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi eksperimennya seperti apa? Di sini ada 2 eksperimen. Ada menguji protein ya, dan yang kedua menguji DNA. Tadi virus itu tersusun dari atas apa tadi? Tubuh virus itu tersusun atas protein yang di dalamnya terkandung DNA atau RNA. Paham ya? Nah, bagaimana cara menguji bahwa virus itu terbuat dari protein? Caranya si virus ini ceritanya nih ada wadah ya, ada wadah berisi virus ya. Dia ditambahkan dengan radioaktif sulfur ya. Jadi senyawa sulfur radioaktif ditambahkan. Setelah itu dia direndam dalam sulfur radioaktif. Setelah itu di centrifuge. Centrifuge itu apa? Diputar, mesin cuci, diputar kencang. Ya. Setelah beberapa saat ternyata, nah yang di atasnya ini berwarna merah, pink ya, yang di bawahnya berwarna abu-abu. Berarti yang berwarna merah itu artinya mengandung radioaktif kan? Oke, paham nggak? Jadi artinya apa? Artinya adalah protein itu bukan materi genetik begitu. Jadi ingin membuktikan, jadi yang sebenarnya yang materi genetik itu DNA apa proteinnya begitu. Paham ya? Ternyata protein itu bukan material genetik. Jadi kalau untuk menguji protein itu menggunakan sulfur, tapi kalau untuk menguji DNA dia menggunakan fosfor radioaktif. Jadi yang terbukti bahwa DNA itu termasuk material genetik seperti itu ya. Bisa sampai sini? Oke. Kan gini nih, si virus itu kan dia menginfeksi bakteri. Dia memasukkan DNA-nya kan ke dalam, benar nggak? Sehingga di sini di dalamnya ada DNA, di luarnya ada protein. Begini maksudnya, paham nggak? Ya, jadi di luarnya itu ada protein seperti ini, di dalamnya ada DNA kayak gini. Nah, jadi pasti kan bakteri itu lebih berat, maka ternyata di bawahnya itu bakteri, di atasnya virus. Artinya apa? Oh, berarti yang dimasukkan ke bakteri mah bukan proteinnya karena proteinnya ngapung di atas. Beda dengan ini lihat. Nah, ini kan yang terwarnanya DNA-nya. DNA kan terwarnanya oleh fosfor, ada di bakteri. Ternyata yang birunya ada di bawah. Bakteri kan selalu di bawah, lebih berat dibandingkan virus. Virusnya ada di atas. Oh, berarti DNA itu adalah materi genetiknya, begitu ya. Yang dimasukkan ke dalam bakteri. Jadi yang dimasukkan ke dalam bakteri itu adalah DNA-nya. Oke. Nah, sekarang daur hidup virus. Pak, kalau virus itu gimana sih cara menyerang tubuh kita? Silahkan baca di sini yang daur litik sama lisogenik. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ada berapa di sini tipenya? Silahkan. Silahkan. Startnya dari sini ya, di nomor 1. Silahkan, karena nanti kalian harus terbiasa membaca bagan. Silahkan, silahkan.
Silakan. Silakan, saya panggil satu-satu ya. Coba, udah dibaca belum ya? Aura. Apa bedanya antara daur litik dengan daur lisogenik? Silakan, Aura. Tes, Aura. Aura, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Coba, informasi apa yang bisa kamu dapatkan terkait daur litik dan daur lisogenik? Tahapannya, Pak. Tahapannya seperti apa? Ya. Atau yang lain coba. Nanti kalian akan ditanya loh sama juri. Kalau nggak bisa berbicara, coba Arifin. Arifin silakan. Apa informasi yang kamu dapatkan dari bagian ini, Arifin? Kalau itu kalau daur litik itu lurus. Kalau yang daur lisogenik itu bercabang. Oke, itu kata Arifin ya. Coba Osbert. Osbert, apa bedanya daur litik lisogenik? Daur litik menghasilkan virus baru dalam waktu relatif singkat. Tetapi virusnya dengan jumlah yang sedikit. Oke. Sedangkan daur lisogenik menghasilkan virus baru dengan waktu relatif lama, tapi dengan jumlah yang banyak. Itu kata Osbert ya. Aura udah. Ega, coba Ega please, Ega. Itu daur litik itu lebih cepat itunya apa sih? Lebih cepat bikin virus barunya. Kalau daur lisogenik lebih lama. Oke. Kita lihat ya. Thank you ya. Nah, sekarang gini, jadi reproduksi virus itu ada dua, yaitu daur litik atau daur lisogenik. Paham sampai sini ya? Ada dua tahap. Ada dua jenis gitu ya, ada dua siklus. Terus ini ceritanya bakteri ini, yang warna merah ini adalah bakteri. Paham? Jadi ini ceritanya virus menyerang bakteri. Kalau di daur litik, ya, nanti fase pertamanya itu adsorpsi, nempel. Ya, dia menempel. Ini si virusnya nempel, ini virusnya nempel. Setelah dia nempel, memasukkan nih, ada kelihatan nggak ini? Ini memasukkan DNA-nya. Kelihatan nggak Bapak buletin? Kelihatan nggak? Nih, Bapak buletin warna biru. Kelihatan? Kelihatan. Ini DNA-nya. Nanti DNA ini namanya penetrasi. Jadi ini namanya tahapan penetrasi. Ya. Setelah tahapan penetrasi, DNA ini bergabung dengan DNA bakteri. Nah, ini tuh DNA bakteri nih, yang bulat ini DNA bakteri. Dia bergabung, setelah itu melakukan sintesis dan replikasi. Jadi perbanyakan bagian-bagian virus. Jadi bagian-bagian virus diperbanyak di dalam bakteri. Setelah itu ada tahapan perakitan, dirakit. Kan nanti dibentuknya bagian-bagian virus itu, kepalanya, ekornya, DNA-nya seperti itu. Setelah itu dirakit, setelah dirakit, terjadi yang namanya tahapan lisis. Nah ini lisis itu apa? Hancur. Jadi kalau kamu menerapkan lisis atau litik artinya hancur. Jadi kalau dalam daur litik artinya apa? Virus menginfeksi bakteri atau menginfeksi sel inang, sel yang diserang ya. Jadi virus menginfeksi sel inang atau sel yang diserangnya, dan nanti pada akhirnya dia menghancurkan sel inang tersebut. Itu namanya daur litik. Jadi daur litik itu adalah daur reproduksi pada virus, di mana virus pada tahap akhirnya akan menghancurkan dari sel inang. Paham sampai sini? Menghancurkan sel inang, litik artinya begitu. Sip. Nah, tapi kalau daur lisogenik, ya, daur lisogenik sama tahap pertama adsorpsi seperti ini. Setelah absorpsi apa dia? Penetrasi. Nah, nanti dia bergabung
DNA virus bergabung dengan DNA inang. Kelihatan nggak ini? DNA virus bergabung dengan DNA inang. Nah, setelah itu ketika dia misalnya perbanyakan, si selnya ini membelah, sel bakterinya membelah, maka akan dihasilkan ini sel-sel bakteri yang membawa DNA si virus. Paham nggak? Jadi dia mah tidak sampai menghancurkan sel inang. Itu namanya daur lisogenik. Jadi daur lisogenik mah reproduksi virus di mana si virus itu DNA-nya hanya nempel dengan DNA si sel inang, hanya bergabung dengan sel inang saja. Hanya bergabung dengan sel inang saja dan tidak menyebabkan hancurnya sel inang tersebut. Tetapi ketika si sel tersebut nanti dalam keadaan lemah, maka bisa saja hancur pada akhirnya. Saya sampai sini hancur pada akhirnya. Oke? Kita lanjut. Ini virus RNA melakukan transkripsi balik membentuk apa? DNA. Ya, cDNA. Jadi tadi Bapak udah bilang bahwa virus RNA ini memiliki keunikan. Dia memiliki yang namanya enzim transkriptase balik ya. Nih. Enzim dia memiliki enzim transkriptase balik. Nah, enzim transkriptase balik ini fungsinya dia mengubah RNA menjadi DNA begitu. Biar nanti dia bisa ini nih bisa bergabung dengan si DNA sel inang. Itu tujuannya ya. Itu tujuannya. Oke, kita lanjut. Yang kedua Monera. Nah, Monera itu kerajaan makhluk hidup ya. Jadi yang kedua adalah Kingdom Monera. Nah, Kingdom Monera itu ciri khasnya apa? Yang pertama dia prokariotik. Apa prokariotik itu? Tidak memiliki membran inti sel. Ya, Bapak tambahkan di sini biar nanti kalian tidak lupa. Bentar. Tadi apa? Tidak memiliki membran inti sel ya. Tidak ada membran inti sel. Monera. Ya. Jadi bakteri itu contohnya apa bakteri ya? Jadi bakteri itu termasuk ke dalam Monera, Kingdom Monera, kerajaan Monera. Jadi ciri khasnya tidak memiliki membran inti sel, tidak ada bagian-bagian sel. Jadi di dalam sel itu tidak ada organel kecuali ribosom. DNA-nya berbentuk sirkuler, memiliki dinding sel, mikroskopis. Apa arti mikroskopis itu? Mikroskopis itu hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Lalu contohnya adalah alga biru dan bakteri, gitu ya. Jadi Monera itu contohnya alga biru dan bakteri. Nah ini contoh dari bakteri. Bakteri itu hanya bisa dilihat oleh mikroskop dengan ukuran 1000 kali pembesaran dan menggunakan minyak imersi namanya. Ini lihat, ini bakteri. Jadi bakteri itu bentuknya seperti ini. Yang pertama dia mempunyai pili. Nah pili itu yang ini kayak rambut-rambut ini ya. Fungsinya untuk menempel pada sel. Misalnya ada bakteri ingin akan menyerang sel tertentu, maka dia nempelnya pakai pili. Yang kedua ada kromosom. Nah, kromosom ini dia mengandung gen. Yang mengendalikan aktivitas itu ada kromosom. Termasuk di dalam tubuh kita kan. Sel kita juga memiliki kromosom ya. Memiliki gen atau DNA. Lalu nanti ada plasmid ya. Ada DNA berbentuk lingkaran namanya plasmid. Kelihatan kan DNA berbentuk lingkaran. Lalu ada flagel. Flagel itu untuk alat bergerak. Begitu, dan ada ribosom nih yang titik-titik ini banyak, ini ribosom yang hitam-hitam ini ribosom. Buat apa dia? Sintesis protein. Terus bakteri ini dia beberapa memiliki ini kapsul, lapisan kapsul. Apa lapisan kapsul itu? Lapisan kalau kita melendir lah bahasa Indonesianya ya. Jadi dia ditutupi oleh lendir, lalu berikutnya setelah lendir ada dinding sel, baru membran plasma atau membran sel. Itu bagian-bagian dari bakteri ya. Jadi bakteri itu seperti ini. Apakah bentuknya seperti batang seperti ini? Tidak. Jadi bakteri itu ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya batang seperti ini, dan ada yang berbentuk seperti koma. Jadi bentuk dasarnya cuma ada 3 bakteri itu. Bulat, batang, ya. Jadi yang bulat begini, bentuknya itu ada yang batang begini ya, kayak ini berarti ya, kayak gambar yang di sini. Ini batang, ada lagi yang berbentuk koma. Ada bentuk koma seperti ini bakteri itu ya. Gitu. Jadi bentuk dasar bakteri ada 3, bulat, batang, dan koma. Sampai sini ada pertanyaan, Bager? Kita lanjut. Nah, lanjut di sini. Berikutnya adalah alga biru. Oke. Ini adalah alga biru. Kalau ini kan bakteri ya. Ini bakteri, yang ini alga biru. Kalau alga biru di sini, nah ini contohnya. Ini sel-selnya. Ini ada sel vegetatif alga biru. Ya. Yang biru ini heterokista. Heterokista itu fungsinya untuk mengikat bebas.
Makanya alga biru itu sangat menyuburkan. Kenapa alga biru menyuburkan? Karena dia bisa mengikat nitrogen bebas dari udara. Kamu harus ingat, nitrogen itu sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat protein. Ya, jadi tumbuhan itu bisa membuat protein. Ya, nanti protein dari tumbuhan dimakan oleh kita, jadilah protein hewani. Gitu. Ya, jadi tumbuhan itu sangat memerlukan nitrogen untuk apa? Pembentukan protein. Tumbuhan kalau kekurangan nitrogen, maka nanti pertumbuhannya akan terhambat. Ya, pertumbuhannya akan terhambat. Makanya alga biru itu menyuburkan tanah. Berikutnya ada yang warna coklat seperti ini namanya akinet. Akinet itu untuk reproduksi. Ya, ini tentang monera. Kita lanjut. Perbedaan, nah ini nggak usah dulu lah kalian ya. Oke. Bakteri itu berupa protein seperti ini. Ya. Kalau kamu membiarkan bakteri dalam suatu tempat atau wadah, misalnya kamu punya wadah ya, ini punya bakteri, ya, ada wadah di cawan petri atau cawan petri. Cawan petri itu yang seperti cawan petri ya, cawan petri itu kayak apa? Cawan petri itu bentuknya gimana ya? Kalau saya gambarkan begini. Ini terbuat dari gelas ya, dari kaca. Seperti ini dia ada kaca, terus nanti ada penutupnya dia di sini. Dari kaca juga, paham ya? Ini kayak kaca aja lah, kaca bulat, kayak piring. Bisa kamu membiarkan bakteri di cawan petri. Jadi misalnya kamu punya wadah, diisi oleh agar-agar. Ini misalnya agar-agar ya. Ini diisi oleh agar-agar. Kamu membiarkan bakteri, mengembangbiakan bakteri. Maka nanti kurva pertumbuhannya seperti ini. Jadi di awal bakteri itu seolah-olah nggak hidup untuk beberapa jam. Dan bakteri itu ingat, bakteri itu bisa berkembang biak setiap 20 menit sekali. 20 menit sekali dia berkembang biak, 20 menit sekali dia berkembang biak. Gitu ya. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Jadi berkembang biak ya. Oke. Jadi dia 20 menit sekali bisa membelah diri. Jadi bakteri itu dia pertumbuhannya dengan cara membelah diri ya salah satunya. Awalnya dia fase lag. Fase lag itu seperti ini. Dia seolah-olah tidak tumbuh seperti ini ya. Nanti ketika dia ini namanya fase adaptasi, fase lag itu. Setelah tumbuh dia tumbuh ya. Ini namanya berkembang biak membelah diri. Ini fase membelah diri. Ini disebut dengan fase pertumbuhan atau fase eksponensial. Fase eksponensial ya atau fase log, boleh disebut dengan fase log. Kalau ini kan fase lag, ini log ya, ini log. Fase log itu disebut fase pertumbuhan. Setelah itu ketika makanannya habis, ketika makanan habis mulai dia stasioner itu mendatar ya, jumlah selnya itu tetap tidak fase ketian ke bawah, jumlahnya akan terus menurun begitu ya. Jadi yang pertama itu ulang adaptasi dulu bakteri itu namanya fase lag, masuk ke fase eksponensial, membelah gitu kan. Makanan mulai masuk ke fase stasioner dan makanannya habis, dia masuk ke fase kematian. Jumlahnya akan terus menurun ke bawah ya. Gitu. Kita sampai sini? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Paham ya? Berikutnya lagi ada siklus nitrogen. Nah, ini siklus nitrogen. Silahkan kalian dibaca dulu siklus nitrogen. Silahkan dibaca dulu. Silahkan.
Silakan, silakan. Ada pertanyaan? Oke. Ada yang bisa ini nggak? Kalau Bapak kasih pertanyaan di sini ya, sekarang Bapak kasih pertanyaan. Nitrogen di udara bisa masuk ke dalam tanah dengan cara apa? Nama prosesnya apa? Silakan. Silakan baca. Silakan. Silakan. Nih, jadi begini cara bacanya. Kamu ikuti dulu misalnya nitrogen dari udara bisa masuk ke dalam tanah. Ini kan tanah ya, segini tuh tanah ya. Bisa masuk ke dalam tanah melalui proses fiksasi. Kelihatan nggak ini ada panah ke bawah? Set, panah ke bawah kelihatan? Ya, kelihatan kan ada panah. Dia bisa masuk ke dalam tanah seperti ini. Paham seperti itu? Nah, namanya itu fiksasi. Jadi fiksasi itu ada pengikatan nitrogen bebas dari udara. Dia masuk ke dalam tanah. Pakai apa Pak ini? Ada bintil akar nih. Jadi di akar kacang-kacangan, jadi tanaman yang kacang-kacangan atau polong-polongan, itu di akarnya itu ada bintil. Nah, bintil akar itu dia mengandung bakteri. Namanya bakteri rhizobium. Ya. Namanya bakteri rhizobium. Nah, bakteri rhizobium ini dia bisa mengikat nitrogen dari udara. Jadi tanaman kacang-kacangan itu menyebabkan tanaman menjadi subur ya. Menyebabkan tanah jadi subur. Kenapa? Karena dia di akarnya mengandung bakteri rhizobium. Oke, bentar dulu ya, saya izin dulu. Bentar. Mana ya? Oke, bentar. Bentar ya. Oke. Kita screen lagi. Kelihatan nggak, Bager? Bilang. Kelihatan nggak? Halo, kelihatan ya? Ya, Jadi tadi diulang ya. Jadi bentar saya katasin dulu ini. Nitrogen dari udara ini dia bisa masuk ke dalam tanah melalui proses apa? Namanya fiksasi ya. Nah, ini fiksasi. Nah, difiksasi itu dengan cara apa? Diikat oleh bakteri yang ada di akar tanaman, polong-polongan atau kacang-kacangan. Jadi di tanaman kacang itu di akarnya itu lihat ada yang namanya bintil akar. Ini bintil akar kelihatan nggak? Si akarnya itu berbintil-bintil. Jadi ada kayak jendolan-jendolan. Di dalam jendolan itu dia akan mengandung namanya bakteri yang bisa mengikat nitrogen dari udara. Paham ya? Sehingga nanti jadi subur. Atau ada juga bakteri yang memang bisa mengikat nitrogen bebas tanpa hidup di akar-akaran. Jadi dia memang bakteri-bakteri tertentu bisa mengikat nitrogen dari udara. Contohnya Clostridium. Nanti bakteri ini akan mengikat nitrogen dari udara dan diubah menjadi amonia N4. Ya. Amonia ini selain dari nitrogen di udara, dia juga didapatkan dari makhluk hidup yang sudah mati. Misalnya ada hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Ini misalnya hewan. Ini tumbuhan. Udah mati kan? Maka dia nanti akan didekomposisi, akan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer itu yaitu jamur atau bakteri. Maka nanti ketika diuraikan, dia berubah menjadi amonia. Amonia nanti diubah menjadi nitrat. Nih. Diubah menjadi nitrat ini amonia ini. Amonia diubah menjadi nitrit. Ya, diubah jadi nitrit, lalu diubah jadi nitrat si amonia itu. Nama prosesnya adalah nitrifikasi.
Nah, nitrat ini kalau udah jadi nitrat, ini kan jadi nitrat. Kalau sudah jadi nitrat begini, diserap oleh tumbuhan dan diubah nanti jadi protein. Jadi nitrogen itu diperlukan oleh tumbuhan buat apa? Untuk membentuk protein seperti itu. Paham ya? Tapi ada beberapa bakteri yang memang sangat merugikan. Contohnya bakteri denitrifikasi. Nah, bakteri denitrifikasi ini dia merugikan. Kenapa? Harusnya nitrat ini diserap oleh tumbuhan, ini malah diubah lagi menjadi nitrogen bebas ke udara. Sehingga denitrifikasi itu merugikan ya. Kenapa merugikan? Karena harusnya nitrat itu diserap oleh tumbuhan, ini malah diubah lagi menjadi nitrogen bebas di udara. Sampai sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan tentang ini? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Berikutnya Kingdom Protista. Pak, di Protista itu apa? Protista itu adalah golongan makhluk hidup yang memiliki karakteristik seperti ini. Bentar, mana ya tadi? Nah, ini. Yang pertama, Protista itu apa? Eukariotik alias apa? Ada membran inti sel. Kalau tadi prokariotik tidak ada kan? Kalau ini berarti ada membran inti sel, begitu ya. Oke, itu bedanya prokariotik dan eukariotik. Terus kalau protista itu ciri khasnya apa? Dia makhluk hidup bersel satu. Bakteri juga sama tadi bersel satu bakteri. Ya, beberapa bakteri bersel satu. Tapi bedanya apa? Kalau bakteri tadi prokariotik tidak ada membran inti sel. Kalau protozoa dia bersel satu tetapi eukariotik atau sudah ada membran inti sel. Jadi inti selnya itu ada membrannya, ada selaputnya, ada selaput yang melindunginya begitu. Paham ya? Nah, nanti protista ini mana sih? Nah, ini Bapak balikin dulu mana? Tadi apa prokaryotik itu ada. Waalaikumsalam. Nah, ini ciri protista. Jadi, terus yang kedua, tidak ada jaringan terdiferensiasi, artinya tidak memiliki organ tubuh. Itu karakteristik dari protista. Nah, penggolongan protista itu ada protista mirip hewan, namanya protozoa. Jadi, protozoa itu adalah hewan bersel satu, contohnya amuba, kayak gitu ya. SD belum diajarkan seperti ini. Terus ada lagi protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan itu contohnya adalah alga. Nah, alga itu kayak gimana sih, Pak? Kamu suka ini nggak nguras toren? Atau misalnya kalau kita habis menyiram tanaman, dari selang kita suka keluar yang hijau kan? Dari selang itu suka keluar yang hijau. Itu bukan lumut, ingat. Lumut itu tidak hidup di air. Lumut itu termasuk ke dalam tumbuhan. Itu bukan lumut, tapi itu adalah alga, ya protista mirip tumbuhan. Yang suka keluar dengan kalau dari selang itu warna hijau-hijau gitu ya. Itu ada protista mirip tumbuhan atau alga. Terus yang ketiga adalah protista mirip jamur. Ya, rata-rata nyebutnya itu lumut, bukannya lumut hidup di air. Alga ya, yang ada di toren, di kamar mandi, begitu ya. Itu adalah alga. Terus ada protista mirip jamur. Nah, ini contoh lihat. Ini adalah protista mirip hewan. Dia bersel satu. Ada didinium, ada paramecium, ada stentor, ya. Ada euglena, ada amuba seperti itu. Kamu ini bisa dalam satu tetes ya, kamu bisa meneteskan satu tetes air aja, satu tetes gitu. Terus dilihat di bawah mikroskop, maka akan banyak sekali ditemukan hewan-hewan yang seperti ini. Kalau airnya tidak bersih, contoh misalnya kalau kamu pergi ke sawah, di sawah itu kan suka ada rendaman air jerami ya. Air jerami yang terendam seperti itu, kalau kita lihat, diambil si rendaman air jeraminya, air dari sawah tersebut, dilihat dari mikroskop, ini akan terlihat hewan-hewan unik seperti ini. Ya, kalau kamu punya mikroskop, silahkan ambil misalnya air dari kolam, kolamnya kolam yang bukan kolam buatan ya, kolam kayak di kampung gitu yang dari tanah, atau misalnya air rendaman jerami itu kan banyak sekali hewan seperti ini. Kalau di SD ada itu nggak sih mikroskop di SD kalian? Nggak ada ya? Ini namanya protozoa. Lalu berikutnya lagi ada yang namanya protista mirip tumbuhan. Nah ini protista mirip tumbuhan, kamu udah pasti tahu ya. Ini apa? Lukut. Kalau di Cimahi di Bandung namanya lukut ya. Yang suka buat pakan ikan. Itu bukan lumut ya, ingat itu lukut itu alga yang kayak benang-benang hijau di selokan suka ada kan? Itu lukut itu alga, bukan lumut ya. Terus ada lagi ini. Nah, ini bersel satu. Ini adalah alga terbesar di dunia yang memiliki sel. Jadi
alga yang bersel satu tapi terbesar di dunia itu ini. Dia bentuknya seukuran telur, namanya Valonia ventricosa ya. Gitu. Nah, ini rumput laut. Rumput laut itu termasuk alga. Rumput laut. Kenapa? Rumput laut itu termasuk protista atau termasuk alga? Karena rumput laut itu tidak ada akar batang daun. Perhatikan sama kamu di sini. Sama kalian perhatikan. Ada nggak di sini akar batang daun yang ada kan? Jadi bentuknya seperti itu. Makanya rumput laut itu termasuk ke dalam protista atau termasuk ke dalam alga. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, protista mirip hewan atau protozoa. Dia bersel satu, tidak ada dinding sel dan hidup bebas atau parasit. Nanti berdasarkan alat geraknya ada rhizopoda, alat geraknya kaki semu, ya. Ada flagellata, alat geraknya flagel atau cambuk. Jadi seperti cambuk. Ada ciliata, alat geraknya cilia atau rambut getar, dan ada sporozoa tidak ada alat gerak. Ini contohnya. Ini kenapa disebut ciliata? Karena alat geraknya cilia. Cilia itu rambut-rambut halus nih. Kelihatan nggak rambut-rambutnya? Ini ada rambut-rambutnya ya. Kelihatan di sepanjang ini nih, ada rambut-rambutnya. Ini juga ada rambutnya. Ini namanya ciliata. Kalau flagellata dia punya flagel. Nah, ini flagelnya. Flagel itu belut cambuk. Ya, jadi dia satu jumlahnya. Jadi kayak cambuk, tarik begitu. Kalau rhizopoda dia punya kaki semu nih. Kaki-kakinya itu dia bisa berubah-ubah bentuk. Makanya disebut dengan kaki semu. Dan ada sporozoa. Sporozoa mah tidak punya alat gerak. Itu ya. Lanjut lagi. Oke. Silahkan sama kalian baca ini grafik pertumbuhan kompetisi pada paramecium. Jadi ceritanya di sini ada dua paramecium, yaitu paramecium aurelia dan paramecium caudatum begitu ya. Jadi ini adalah grafik paramecium aurelia kalau dipisahkan tempat hidupnya. Kalau yang ini paramecium aurelia kalau disatukan hidupnya dengan paramecium caudatum begitu. Kalau ini paramecium caudatum ketika dia hidupnya dipisahkan dari paramecium aurelia, ketika dicampurkan paramecium caudatum dengan paramecium aurelia, dia grafiknya seperti ini. Oke, silahkan kalian baca grafiknya. Ada yang mau berkomentar nggak tentang grafik ini? Karena nanti kalau di tingkat nasional itu kalian SD itu kalian suka ditanya grafik, baca grafik, terus nanti ada wawancara kan sekarang mah untuk mengkonfirmasi jawaban kalian apakah kalian tuh guessing atau enggak. Apakah kalian tuh menebak atau tidak jawabannya sama juri itu ya. Makanya kalian harus bisa membaca grafik seperti ini. Ya, kadang kan pakai bahasa Inggris loh, hati-hati. Soal-soal di tingkat nasional beberapa pakai bahasa Inggris untuk SD itu. Ya, makanya di sini disajikan juga grafiknya bahasa Inggris. Silakan. Saya tanya dari siapa ya? Ada yang mau jadi volunteer dulu nggak? Coba dari Aura. Menurut Aura ini maksudnya apa sih grafik ini? Kesimpulannya. Ada dua grafik seperti ini. Silahkan Aura. Silahkan. Halo. Halo. Aura. Tidak ada komentar Aura. Arifin. Coba Arifin. Masih bingung. Arifin. Masih bingung. Bingungnya di mana? Oke, kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan, sekarang grafik yang biru dan grafik yang biru bandingkan. Paramecium aurelia dengan paramecium caudatum, kalau dipisahkan ini, dia bisa tumbuh maksimal. Benar nggak? Tinggi-tinggi kan grafiknya yang biru ini, paham nggak? Ketika dia dipisahkan tempat hidupnya, dia tinggi-tinggi grafiknya. Sekarang bandingkan ketika digabungkan paramecium aurelia dengan paramecium caudatum, ya, ini paramecium aurelia dengan caudatum, ketika ditumbuhkan pada media yang sama.
tempat hidupnya sama. Lihat grafik ini. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Coba. Yang menang Aurelia. Good. Jadi Paramecium aurelia itu lebih kompetitif, bisa lebih adaptif, lebih menang dibandingkan Paramecium caudatum. Jadi ketika digabungkan Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum itu, maka nanti ada yang kalah, ada yang menang kan kalau kompetisi, benar nggak? Kompetisi bisa berebut makanan, berebut tempat hidup begitu. Ternyata Paramecium aurelia itu lebih lebih kuat dibandingkan Paramecium caudatum. Oke? Gitu ya. Kita lanjut. Jadi kesimpulannya apa? Pada saat media terpisah, kedua jenis Paramecium tumbuh dan berkembang. Benar nggak? Pada saat satu media, Paramecium caudatum kalah bersaing. Ketika di medianya sama, caudatum kalah bersaing kan? Benar nggak? Proses ini menunjukkan adanya kompetisi eksklusi. Begitu. Oke. Hal ini menunjukkan adanya apa? Bahwa adanya yang namanya seleksi alam. Bisa sampai sini? Ada seleksi alam yang terjadi di lingkungan. Ya, ini berarti oke. Nah, ini protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang ya. Kita lihat di sini. Nah, karakteristik alga yang pertama eukariotik. Tadi apa eukariotik artinya? Eukariotik apa artinya? Silakan. Silakan. Eukariotik itu artinya punya membran inti sel. Yang kedua berdinding sel. Yang ketiga autotrop. Autotrop itu artinya dapat berfotosintesis ya. Dia bisa fotosintesis dan belum memiliki organ akar, batang, dan daun. Oke, Bapak ini kan dulu. Skip dulu ya. Biar Bapak tulisin di sini. Autotrop itu artinya apa tadi? Dapat fotosintesis ya. Nah, nanti penggolongan alga itu akan digolongkan menjadi beberapa golongan ya. Alga akan digolongkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada yang namanya klorofita. Klorofita itu disebut dengan alga hijau. Kolor hijau. Oh, berarti alga hijau. Yang kedua ada namanya rhodophyta. Rod red itu alga merah. Contohnya ada Gelidium, Gracilaria untuk pembuatan agar-agar. Jadi agar-agar itu dibuat dari rumput laut ya. Ada Pheophyta itu alga coklat. Contohnya memiliki pigmen ficosantin, contohnya Sargassum. Dan ada Chrysophyta itu alga keemasan, contohnya dia memiliki karoten dan santopil ya, contohnya ada diatom untuk bahan peledak begitu. Kamu yang teman-teman tahu ini alga. Alga itu berarti adalah golongan protista mirip tumbuhan yang tidak memiliki organ akar, batang, dan daun. Yang paling mudahnya kayak tadi lah, contohnya apa? Tadi itu Spirogyra ya, lukut. Lukut, tahu kan lukut? Lukut yang buat mancing ikan itu termasuk ke dalam alga. Dan rumput laut itu termasuk ke dalam alga atau disebut juga dengan protista mirip tumbuhan. Ya, jadi yang penggolongannya nggak usah dihafalkan. Oke. Sekarang fungi, jamur. Nah, jamur. Kita lihat jamur. Jamur itu karakteristiknya apa? Dia eukariotik. Eukariotik itu apa? Ada membran inti sel, berdinding sel, tapi dinding selnya terbuat dari kitin, selnya berupa hifa atau benang. Jadi kalau kita misalnya uraikan jamur, ya, jamur itu selnya itu kayak benang-benang halus begitu, ya, seperti benang-benang halus, ya. Jadi hifa atau seperti benang ya, tulisin sama saya. Dan heterotrop gitu. Makanya kalau kamu tahu tempe, tempe itu kan warnanya putih ya. Yang putih itu apanya sih? Yang putih itu adalah jamurnya. Kalau kamu misalnya jamur tempe yang putihnya itu diambil dilihat bawah mikroskop, maka nanti bentuknya akan seperti ini, ya. Bentuknya akan seperti ini. Paham? Jadi dia bentuknya seperti ini. Oke, dia bentuknya seperti ini, seperti rambut-rambut halus. Setelah itu, ya.
Dia nanti heterotrof alias tidak dapat membuat makanan sendiri. Penggolongannya ada zygomicota, ya, ada ascomycota, ada basidiomycota dan heteromycota. Ini nggak usah dihafalkan ya, itu tentang jamur. Ini klasifikasinya. Nah, sekarang kita lihat simbiosis fungi. Yang pertama, jadi si jamur ini dia bisa hidup bersama. Simbiosis itu kan hidup bersama. Ini simbiosis mutualisme ya. Yang pertama ada lichen. Ya, lichenes itu dia simbiosis antara jamur dengan alga. Jadi si jamur ini nanti akan menyediakan air dan mineral, sedangkan alga nanti akan melakukan fotosintesis. Jadi si fungi ini nanti menyediakan air dan mineral untuk si alga. Si alga mengambil air dan mineral dari fungi, lalu dia melakukan fotosintesis dan hasilnya dibagi juga ke fungi. Ya. Nah, yang mana kalau di batang pohon ada kan yang mengerak seperti ini. Ini namanya lichenes atau lumut kerak namanya. Ini lichen, ya, lichen. Isinya sebenarnya adalah jamur dengan alga. Nah, si lichen ini dia bisa digunakan sebagai indikator udara bersih. Kalau misalnya udaranya bersih, maka ini warnanya akan hijau. Kalau udaranya sudah kotor atau tercemar, maka dia warnanya akan putih. Itu bedanya. Bisa keluar lihat di pohon. Kalau misalnya lichennya berwarna putih, kemungkinan itu udara di sana sudah tercemar ya. Kalau masih banyak lichen yang berwarna hijau di sekitar tempat tersebut, maka tempat tersebut udaranya masih kalau hijau itu masih bersih ya. Yang kedua ada mikorizia. Mikorizia itu adalah simbiosis fungi dengan akar tumbuhan. Mikorizia jamur, rizia itu akar. Ya, jadi fungi menyediakan air dan mineral. Kalau tumbuhan nanti melakukan fotosintesis. Ini mikorizia ya. Yang ini kan akarnya itu kayak seolah-olah dia berjamur ya. Padahal akarnya itu memang bukan berjamur karena rusak, tetapi dia bersimbiosis dengan jamur untuk menyediakan air ya. Oke, itu tentang fungi. Oke, lalu nah, beberapa tanaman ya. Jadi jamur ini ternyata bermanfaat bagi beberapa. Contohnya ada misalnya trichoderma, dia jamur di tanah, mampu bersimbiosis dengan akar tumbuhan, menyebabkan pertumbuhan akar menjadi kuat. Bahkan sekarang itu dikomersilkan. Jadi banyak sekali sekarang itu trichoderma yang dijual dalam kemasan seperti ini. Jadi nanti terbuk dari kemasan tersebut dicampur dengan tanah sehingga nanti di dalam tanah tersebut akan tumbuh jamur trichoderma. Ya, begitu. Dia berfungsi sebagai anti jamur yang merugikan. Karena jamur itu kan ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kita lanjut. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tentang mikroorganisme, coba. Kalau tidak ada pertanyaan, tugas kalian adalah coba siapa yang bisa membedakan antara Monera dengan Protista? Silakan. Silakan. Monera tidak memiliki membran inti, sedangkan Protista memiliki membran inti. Hebat, itu. Terus, apa yang dimaksud dengan mikroorganisme? Makhluk hidup yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Oke, bagus. Ya. Berikutnya lagi, bentar ya, ini kita hapus. Waalaikumsalam. Oke, ini udah ya. Sekarang Bapak kirimkan soal, kamu kerjakan ya. Bentar. Udah stop share belum?
Bapak kirimkan soalnya untuk yang mikroorganisme ya. Nah, mana sih Bapak tuh kemarin udah menyediakan dah? Olimpiade. Kita tunggu ya. Sok, silakan ada sambil ini menjawab. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, salah. Hilang. Sakit perut. Kumpulan. Oke. Mikroorganisme. Mananya Bapak kok jadi hilang? Tunggu ya bentar ya. Tunggu sebentar. Kok jadi hilang? Ya, ini ada.
Delapan, 9, 10. Bentar ya. Sembilan belas 21 ini 22. Ada yang tanyakan dulu nggak, Bagar? Ini kok nomornya berubah 22, 24. Oh, kok jadi rusak lagi? Ini tadi malu udah bagus. Olga. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 2. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Hancur jadi hancur ini. Kelihatan nggak? Dibuka mic-nya ya, saya batas semuanya sekarang. Kita bahas soal-soalnya. Buka mic-nya semua ya. Saya tanya satu-satu. Silakan giliran. Yo, nomor 1 jawabannya apa?
Virus hanya dapat berkembang biak pada sel makhluk hidup dengan bagaimana cara virus dia berkembang biak pada makhluk hidup? Silakan. Silakan. Nomor 1 jawabannya apa? Halo? Yang E, Pak. Oke, yang E. Yang lain? Yang E. Saya tanya satu-satu aja ya. Semua harus jawab ya. Oke. Osbertnya E ya. Virus hanya dapat berkembang biak pada jaringan makhluk hidup. Tanya ya. Terus dengan virus itu dia itu kan yang pertama itu nempel ya. Nempel pada sel inang. Setelah itu dia memasukkan DNA-nya. Betul nggak? Memasukkan DNA atau RNA-nya. Nanti DNA sel inang itu diambil alih sama si virus itu. Jadi jawabannya adalah yang A, menggunakan asam nukleat sel inangnya. Ya, jadi asam nukleat itu apa? DNA atau RNA. Paham ya di sini? Jadi ini jawabannya adalah yang ini. Oke, kita kuningin. Bisa sampai sini? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Yang kedua, struktur tubuh virus terdiri atas apa aja? Yang A. Tadi Osman sudah. Jawabannya apa? Aura? Yang A, DNA dan RNA. Nggak boleh ada kata dan kan tadi. Harus salah satu kan. Kalau dan itu kayak gini. Saya dan ibu pergi ke pasar. Berarti dua-duanya pergi. Tapi kalau bilang begini, saya atau ibu pergi ke pasar, maka salah satu ketika saya pergi ke pasar, benar. Ibu pergi ke pasar, benar. Kalau dan itu dua-duanya harus pergi. Tapi kalau atau boleh salah satu. Paham ya? Jadi DNA dan RNA itu salah. Harusnya DNA atau RNA dan kapsid. Begitu. Jadi tubuh virus itu terbuat dari kapsid yang di dalamnya ada DNA atau RNA. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham sampai sini? Bisa ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini nggak? Ini jawaban yang B ya. Oke, kita lanjut. Kulit tubuh terbentuk dari bahan apa? Kulit tubuh virus. Silakan Arifin, jawabannya apa? Arifin. Arifin? Jawabannya apa Arifin? Arifin ada nggak dari tadi? Nggak ada terus Arifin? Atas suaranya nggak jelas. Arifin halo, sepertinya terkendala jaringan Pak di grup soalnya ngomong tadi. Oke, good ya. Jawabannya berarti yang mana Arifin? Kulit tubuh virus terbentuk dari bahan? Oh, Arifin lupa ya. Coba ganti sama Ega. Jawabannya apa, Ga? Yang A. Yang A, good. Protein. Bagus ya. Oke. Kita lanjut. Tujuan A, bakteri atau sel inangnya. Kenapa dia? Si virus itu kan dia memasukkan DNA RNA-nya ya. Nanti dia akan mengambil alih DNA dari sel inang. Tujuannya buat apa? Silahkan. Osbert. Yang mana jawabannya Osbert? Silahkan. Jawabannya mana Osbert? Tujuan virus alih dari bakteri. Silakan Osbert. Osbert, you hear me Osbert, please?
Oh, tadi chat. Kalau bisa ngomong apa? Oh, putus-putus. Oke. Can you write your answer on the chat? Ya, silakan Osbert, please. Nomor 4. Gak apa-apa di chat ditulis aja. Oke, jadi tujuan virus itu tadi kan udah dibilang bahwa virus itu dia mengambil RNA dari sel inang. Tujuan apa tadi dia? Ya tadi berarti dia tujuannya adalah melaksanakan ini sintesis virus yang yang kelima berikutnya Aura. Virus melipat berikut kecuali mana? Silakan Aura. Hanya asam nukleat, DNA atau RNA sudah memiliki sitoplasma, inti dan selaput. Virus dapat dibiarkan pada media organik. Salah. Virus mah hanya bisa hidup pada makhluk yang hidup. Misalnya agar-agar yang mengandung makanan itu nggak bisa. Nomor 6. Virus hidup. Tersebut di bawah ini membuktikan kebenaran pernyataan tersebut yang mana? Virus dapat dikenal sebagai makhluk hidup. Oke. Apa alasan virus disebut benda makhluk hidup? Kan virus itu adalah makhluk peralihan ya. Dia disebut sebagai benda hidup bisa, disebut sebagai benda mati juga bisa. Alasannya apa begitu? Itu yang ini ditanyakan, silakan. Silakan. Jawabannya siapa? Ada yang mau berani? Yang E, Pak. Apa? Yang E. Dapat menduplikasikan diri, betul ya, memperbanyak diri sendiri. Bagus, hebat ya, good. Silakan nomor 7. Jawabannya apa? Manakah pernyataan yang sebagai medium untuk menemukan suatu pembandingan virus? Silakan yang mana? Silakan. Tadi virus itu hanya bisa hidup pada sel yang hidup. Berarti kamu harus cari virus itu dia kira-kira cocoknya dibiarkan pada apa begitu. Apakah pada agar-agar yang mengandung misalnya mineral, vitamin, gitu, atau pada selai steril, atau air gula yang steril, atau air yang dididihkan, atau embrio ayam hidup. Kira-kira yang mana? Berarti yang cocok adalah yang pada sel yang hidup. Good. Kak, tarik saya masih error. Ya oke, Osbert, kamu error apanya Osbert? Jawaban ini ya, embrio ayam hidup. Kenapa embrio ayam hidup? Karena virus hanya bisa hidup pada sel yang hidup. Silakan, berikutnya lagi soal berikutnya ini. Nomor 8. Manakah yang tidak termasuk sifat-sifat virus di bawah ini? Ada yang menjawab? Osbert, silakan. Manakah yang tidak termasuk sifat-sifat virus di bawah ini? Oke, kalau gitu saya wajibkan biar kalian pada menjawab. Ya, di apa namanya? Ketik di chat jawabannya semuanya wajib sekarang. Nomor 8 silakan. Diketik jawaban nomor 8. Silakan. Nomor 8 silakan.
Ya, halo. Halo. Kok tidak ada yang menjawab di chat? Kata Rek, ini anak-anak nge-lag atau gimana? Masih berpikir mungkin, Pak. Oke. Harus beranilah. Karena nanti kalian itu di apa namanya? Ketika menjawab itu kan sekarang sistemnya gitu ya. Nanti ada sistem konfirmasi kan. Di Zoom itu ada sistem konfirmasi nanti itu. Ayo nggak apa-apa, salah juga. Halo? Yang tidak termasuk sifat-sifat virus di bawah ini. Tadi virus itu apa yang pertama? Aseluler, dia bukan sel. Ya, terus dia tubuhnya terbuat dari protein yang di dalamnya berisi DNA atau RNA, begitu ya. Ukurannya sangat-sangat kecil, makanya dia bisa menyerang bakteri, gitu ya. Terus dia hanya bisa hidup pada sel yang hidup. Berarti jawabannya yang mana? Yang salahnya? Jawabannya adalah ya C, tubuhnya harusnya terbuat dari protein yang di dalamnya berisi asam nukleat. Asam nukleat itu apa? DNA atau RNA ya, begitu. Ini kebalik ya. Harusnya di dalamnya asam nukleat, di luarnya protein begitu. Silakan 9. Ayo ditulis aja di chat. 9 nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Tulis chat, silakan. Virus dianggap sebagai pembatasan antara benda hidup dengan benda mati. Virus dianggap sebagai benda mati, kenapa? Oke, kenapa virus disebut benda mati? Silahkan. Ayo diketik. Dalam hitungan 1 menit, silahkan. Kenapa virus itu disebut sebagai benda mati? Lanjut, di sini 12. Tadi di gambar kelihatan kan? Manakah dari jamur berikut ini yang pembentukan sporanya dalam basidium? Nah, biasanya yang pembentukannya dalam basidium yang ukurannya gede-gede. Jamur mana sih yang ukurannya gede? Coba. Jamur mana yang bisa kelihatan oleh mata? Kamu suka melihat jamur mana yang kelihatan oleh mata? Yang C, Pak. Good, yang C. Ini ya, yang C ini yang kelihatan oleh mata itu basidium. Biasanya itu yang sering ditanyakan ya. Oke. Saya sudah Klasifikasi terdengar jamur. lagi, Pak, suaranya. Dengar lagi? Sudah. Good. Klasifikasi jamur didasarkan pada apa? Jamur itu kan digolongkan menjadi 4 golongan ya. Berdasarkan apanya? Di PPT disebutkan di sini di PPT itu nih. Di PPT itu jamur itu digolongkan berdasarkan spora seksualnya. Ini kan? Nih, berdasarkan spora seksual. Ada kelihatan kan? Ada zygomicota, dia spora seksualnya zygospora. Ascomycota, ascospora. Basidiomycota, basidiospora. Deuteromycota belum ada spora seksualnya begitu. Sampai sini ada pertanyaan. Gitu ya. Jadi yang ini pasti jawabannya adalah yang mana? Berarti cara reproduksi spora yang dihasilkan ya, cara reproduksi dan struktur tubuh yang ini ya, spora seksual. Ini ganti aja si kebalik. 14. Jamur tidak dapat digolongkan ke dalam dunia tumbuhan. Kenapa jamur dikeluarkan dari tumbuhan? Silahkan. Logikanya apa sih? Dulu tuh jamur masuk tumbuhan, tapi sekarang jamur itu dipisahkan. Kerajaan jamur itu dari tumbuhan. Kenapa? Silahkan. Bedanya apa sih jamur dengan tumbuhan? Oke. Tadi udah. Kalau tumbuhan itu bersifat apa? Titik-titik. Kalau jamur bersifat. Oke, good. Karena tidak memiliki klorofil, dia tidak bisa fotosintesis sehingga dia bersifat apa? Heterotrop ya. Paham ya? Dia bersifat heterotrop. Bisa sampai sini? Oke. So kalian sekarang isi dulu, nanti baru kita bahas. Coba 15.
sama kalian tulis dulu di kertas, nanti kalian ketikkan di chat biar nanti saya lihat. 16 sudah diketik di kertas? Atau Pak siapa nih teh? Pak Tarek, Ya Pak, kenapa? kalau soal saya kirimkan gimana ini? Biar anak ngisi dulu aja gitu. Oh, bisa Pak. Biar Biasanya mereka sih berpikir dulu. kemarin di kolom chat Pak, diisi masing-masing. Atau di mana? Nanti ada sesi mandiri. Oke, Bapak kirim di kolom. Nanti di mandiri ada lagi jam 10 nanti. Oh, siapa? Ada lagi. Nah, ini mah buat ini aja. Kan gradien garis jika kita persamaannya contoh ini. Oke. Tentukan gradien garis yang melalui dua titik ini. Dan yang ketiga, tentukan persamaan garis yang melalui satu titik ini. Bentar ya. Cek. Suara saya kok hilang? Ada Pak, ada suara. Ada lagi ya? Saya barusan tiba-tiba hilang. Saya kirimkan soal yang ini ya. Dek, apa sih namanya ini teh? Olimpiade. Kok saya nggak bisa ngirim ya? Sudah dikirim ke chat Pak. Sudah, tapi kenapa nggak bisa ya? Kalau sulit ke Vega aja nggak apa-apa Pak. Nanti dia yang kirim ke grup. Udah terkirim. Silahkan kalian isi dulu. Dalam waktu 15 menit ya. Nanti kita bahas. Soal mikroorganisme di chat silahkan. Belum ada, Pak. Ada itu? Yang PDF? Di chat? Ada nggak? Sudah Pak, sudah. Saya nggak. Saya belum ada, Pak. IPA itu udah ada belum? Di grup IPA Tarek. sudah ada Pak. Nanti saya Ada ya? saya akan share di grup. Terima kasih. Silahkan 15 menit dari sekarang ya. Tadi saya kok belum ada. Bentar ya, lagi dikirim dulu di grup. Dari 15 sampai 29, Pak. Ya, betul. Dari sisanya kerjakan sampai 29.
tidak memiliki organel, DNA-nya dia sirkuler gitu ya. Memiliki inti sel, salah. Justru dia tidak ada inti sel kan? Tidak memiliki membran inti sel. Kronis sedang mengamati mikroorganisme yang diambil mikroorganisme termasuk kelompok coba bergerak bebas, tidak tampak dinding. B. Sistem hewan karena dia tidak ada dinding sel. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? 21. Pada saat praktikum, seorang siswa mengamati setetes air yang diambil dari dasar kolam. Dari hasil pengamatan, siswa menyimpulkan bahwa organisme yang diamati berasal dari kelompok protista mirip hewan. Jadi protista mirip hewan kenapa? Karena protista mirip hewan itu ciri khasnya apa tadi? Tidak memiliki dinding sel, dia dapat bergerak. Berarti jawabannya adalah yang A ya, begitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Coba lihat dua-dua. Mana yang termasuk flagellata? Tadi flagellata itu ciri khasnya apa? Flagellata itu ciri khasnya dia memiliki flagel ya atau bulu cambuk. Ya, dia memiliki bulu cambuk seperti itu. Paham? Jadi jawabannya punya bulu cambuk adalah nomor 1 dan 3. Ya, dia ada cambuknya begitu. 23. Kenapa dimasukkan ke dalam protozoa? Kenapa? Masuk ke dalam protozoa? Bersel satu Good, memiliki bersel alat gerak. 1 memiliki alat gerak. Good, pintar ya. Silakan lanjut 24. Silakan lanjut ke 24. Jawabannya apa? Osbert atau Aura? Silakan yang mana jawabannya Bagir? Ada yang berani? Protista mirip tumbuhan. Kalau mirip tumbuhan berarti dia harus bisa fotosintesis. Benar nggak? Betul? 1, 2, dan 4. Kalau satu protista, kalau vario itu monera jatuhnya. Berarti yang mana jawabannya? Yang mana? Bukan 1 berarti 2, 3, sama 5. Ada nggak? 2, 3, 5. Ya. Bisa sampai sini? Bisa. Oke. Jadi mau bentuk kan 25. 25 jarang keluar sih. Bukan? Olimpiade anak SD. Ini SD kelas 4. Mama ini. Oh iya ya. Sama Bu daftar hadir. Silakan Om. Ya. Oke, sama-sama. Perhatikan ciri-ciri. Nah, di sini ada eritrosit itu sel darah merah. Yang merah yang rhodophyta, rod red merah gitu ya. Oke, nanti dibaca lagi aja ya PPT-nya. Organisme yang menimbulkan penyakit disentri ya, dikelompokkan ke dalam protista mirip hewan. Kenapa? Masuk ke dalam hewan. Kalau ke dalam hewan, apa protista mirip hewan berarti tidak punya klorofil dong. Yang A dan B pasti salah, betul? Benar nggak? Berarti protista mirip hewan tadi apa? Bersel 1 dan memiliki alat gerak. Berarti jawabannya yang D ya. Gitu. 27. Silakan 27 jawaban yang mana? Berdasarkan ciri di atas, protista tersebut digolongkan ke dalam kelas bergerak dengan kaki semu. Kalau kaki semu dia siapa? Rhizopoda gitu ya. Kalau flagellata, flagel, ciliata, cilia, sporozoa dia tidak memiliki alat gerak begitu. 28. Hewan protozoa dikelompokkan menjadi 4 filum berdasarkan protozoa itu alat geraknya. Betul, pinter. 29. Ciri bakteri heterotrop. Heterotrop itu artinya tidak dapat membuat makanan sendiri. Yaitu artinya hewan. Jawabannya yang mana?
Heterotrof itu artinya apa? Mendapatkan zat organik dari organisme lain alias tidak bisa fotosintesis nama lainnya ini ya. Oke. Nah, adik-adik sekarang udah beres. Kalian kerjakan itu soalnya yang ada di chat. Kerjakan yang soal bioteknologi. Nanti kita bahas siang. Baru nanti teorinya siang jam 1. Kita bahas juga nanti siang soalnya ya. Itu materi yang sangat menarik. Kalau mikroorganisme jarang keluar, tetapi kenapa Pak kok kayak susah banget belum pernah dipelajari betul? SD nggak pernah belajar mikroorganisme ya? Belum. Nggak pernah kan? Ya nggak apa-apa, tapi minimal kamu nanti akan berwawasan bahwa makhluk hidup itu tidak hanya yang bisa kelihatan oleh mata ya. Banyak makhluk hidup yang memang yang tidak terlihat dengan mata, harus dibantu dengan mikroskop. Nah, nanti tadi kalian udah belajar sederhananya. Nanti kalau SMP SMA itu lebih kompleks lagi, itu tadi yang udah disederhanakan seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nanti sampai ketemu lagi jam berapa jam? 1 ya, tepat waktu seperti itu. Oke. Selamat pagi semuanya, salam semangat. Bapak izin pamit dulu. Soal udah Bapak kirimkan ya, soal bioteknologi sama PPT mikroorganisme sudah ada di sana. Nanti PPT bioteknologinya dikirim siang. Oke, Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, sebelum keluar, diisi dulu daftar hadirnya ya di kolom chat. Lalu untuk sesi 2, diingatkan lagi dimulainya jam 12.30 ya. Jadi bukan jam 1, tapi jam setengah 1 nanti sudah mulai kelas. Jangan terlambat ya. Yang sudah mengisi daftar hadir bisa langsung leave aja nggak apa-apa.